Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Ibu Guru Eka dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak semuanya, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah sebelumnya anak-anak, Ibu Guru mau tanya dulu nih, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah. Tapi Ibu Guru mendengar kabar bahwa di beberapa wilayah di Waisai sedang terkena banjir. Semoga anak-anak yang terkena banjir tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, jangan lupa siapkan buku pelajarannya dan juga alat tulisnya ya. Baik, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya ketika anak-anak di kelas 3, pelajaran IPA itu belum ada karena terintegrasi pada pelajaran bahasa Indonesia di tematik. Nah, sekarang ketika di kelas 4 ini, anak-anak akan mempelajari pelajaran IPA secara terpisah. Bagaimana? Bisa? Insya Allah, semoga anak-anak semuanya bisa dan mengerti pelajaran IPA ya. Untuk itu anak-anak Ibu berharap kalian bisa menyimak videonya dengan baik agar dapat mengerti. Mari kita lanjutkan. Oh iya, buka bukunya di halaman 25. Bukunya di halaman 25 ya. Baik, bisa kita mulai? Oke, ada yang tahu kita akan belajar apa? Betul sekali, di bukunya ada. Kita akan belajar tentang bunyi. Hari ini kita akan membahas apa itu bunyi, syarat dan sumber bunyi. Nah, anak-anak tahu tidak bunyi itu apa sih? Kita suka mendengar bunyi, tapi kita nggak tahu bunyi itu apa. Betul kan? Baik, Ibu Guru akan menjelaskan ya. Bunyi atau suara itu adalah peristiwa getaran yang dihasilkan oleh suatu benda. Jadi bunyi itu adalah peristiwa getaran. Jadi bunyi itu bisa terdengar karena adanya getaran. Nah, kemudian anak-anak, syarat terjadinya bunyi itu apa? Yang pertama, adanya sumber bunyi. Jadi, bagaimana kita bisa mendengar bunyi atau mendengar suara? Yang pertama harus ada sumber bunyi. Sumber bunyi contohnya di sini Ibu Guru punya sedotan dan gelas besi ya, aluminium. Jadi, ketika kita pukulkan di sini bisa menghasilkan bunyi. Nah, kedua benda ini disebut sumber bunyi. Yang kedua adalah medium perantara. Apa itu medium perantara? Medium perantara itu contohnya seperti zat gas atau udara, kemudian zat padat, dan kemudian zat cair. Jadi, misalnya suara petir, anak-anak suka mendengar suara petir. Nah, suara petir itu bisa terdengar karena adanya medium perantara, yaitu udara. Nah, yang ketiga adalah adanya penerima bunyi. Nah, penerima bunyi itu apa? Contohnya manusia, hewan yang memiliki telinga atau indera pendengaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis atau sumber bunyi. Sumber bunyi ini memiliki beberapa jenis. Tepatnya ada 3 jenis-jenis sumber bunyi itu. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Jadi Hz ini adalah satuan dari bunyi. Nah, jadi frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini hanya bisa didengar oleh anjing dan lumba-lumba saja. Nah, yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik ini memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz.
dan hanya bisa didengar oleh manusia. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik ini frekuensinya lebih dari 20.000 Hz dan suara ini hanya bisa didengarkan oleh kelelawar saja. Nah, itu adalah jenis-jenis bunyi. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan ibu mengatakan frekuensi. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, di bunyi itu ada yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari kedudukan benda saat tidak bergetar. Dan kemudian amplitudo ini dia mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi. Ini dipengaruhi oleh amplitudo. Sedangkan yang frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, jadi tinggi dan rendahnya suara itu dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi itu ya anak-anak penjelasan tentang bunyi. Kalian sudah mengetahui pengertiannya, kemudian syarat terjadinya bunyi, dan juga kalian sudah mengetahui sumber bunyi. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan latihan pada halaman 26 dan 27 bagian A dan B, dikumpulkan paling lambat jam 4 sore via WhatsApp di nomor Ibu Guru. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Kurang dan lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti pembelajaran bersama Bu Guru Eka. Ibu Guru ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.